saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, jalan akhlak, jangan kemudian kita bicara akidah tinggi tapi akhlak daya. Kita bicara syariat sok jagoan, sok tegas-tegas, sok hebat tapi akhlak daya. Dikiranya kalau kita bicara akidah hebat sudah hebat. Dikiranya kalau kita sudah bicara halal, ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, itu sudah bagus, belum bagus. Ente belum ada apa-apanya. Selagi kita semua belum menanamkan akhlakul. Ada saudara-saudara. Makanya Rasulullah ketika diutus di bumi yang dipuji oleh Allah hanya akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim ya Muhammad, engkau sebagai nabi yang paling hebat, engkau sebagai makhluk yang paling mulia, engkau sebagai jenderal yang paling berani, engkau sebagai pakar politik yang paling ulu, engkau sebagai ekonom yang cerdas, engkau sebagai pakar dalam ilmu geologi dan astronomi. Tapi aku memuji engkau bukan karena itu semua, tapi innaka la'ala khuluqin azim, aku puji engkau karena engkau berada di atas akhlak yang mulia. Akhlak. Ya Iblis diulang ke Gusti Allah langsung hibur jeng sayapnya jenderal malaikat kumaha teu tegas tak tugas kalintang tegas mah ditapa duko siap kami laksanakan hibur jeng sayapnya ditapa duko siap kami laksanakan. Ya Iblis, panggil seluruh jajaran malaikat baik tingkat pusat sampai tingkat ranting. Sudah banas rendah ayah rantingnya. Segera kalian berkumpul dalam upacara istimewa sehubungan aku akan mengumumkan program jangka pendek kepada kalian semua. Iblis langsung siap. Ditambah duko siap kami laksanakan. Mujo semedi sidakat sinopotunggal nutupi dalam bawah somana dan bocoking kronos witomat paling asal dipuntur peng mati. Ditambah duko siap kami laksanakan. Sekarang laksanakan hibur toy. Maksud orang teh mudang nundutan maksudnya gitu harus nundutan baik teh bahayanya. Bu upami ngaos ulah nundutannya punya komode ibu-ibu parantos tua, parantos sepuh, parantos karijut, parantos ompong kunang sababnya sebab malaikat Israel pencabut nyawa paling demen sama orang tua yang peot ngantuk di pengajian. Itu masalahnya. Iblis mengumpulkan malaikat ya ma'asyiral malak istami'u amama rabbikum, pengumuman kepada seluruh jajaran malaikat baik tingkat pusat dan tingkat ranting. Segera kalian berkumpul dalam upacara istimewa sehubungan Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan program jangka pendek kepada kita semua. Diharapkan kalian dapat hadir dengan memakai pakaian sopan dan rapi 15 menit sebelum upacara dimulai. Pengumuman selesai. Dengan Pak Camat boy, malaikat Ridwan, Bapak Jenderal Ridwan, Kepala Staf Angkatan Darat Sorga malaikat menyiapkan pasukan. Si malaikat Ridwan nyarios kepada kita semua pasukan sorga kami siapkan. Ini sudah dapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rapatkan barisan, siapkan barisan, siap lah. Aduh, tolong. Malaikat Malik, Jenderal Malik menyiapkan pasukan yang ayat di neraka. Aduh, jalan. Malaikat Muqarrabin disiapkan ke malaikat Jibril. Aduh, jalan. Malaikat membaris kabeh. Alhamdulillah. Malaikat nak kempal sadayamu. Masih ngantung deh apa masih ngantuk bayar celina celibit ahnya tanya celibit ah itu di payuna son situ tuh ngantuk banget celibit ahnya tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Malaikat gempal sadayana di payuna Gusti Allah berbaris berbanjar miliaran malaikat. Gusti Allah Ta'ala nyarios kepada malaikat sadaya, ya ma'asyiral malak usjudu li Adam. Pengumuman
hormati. Kalau aku saja menghormati Adam, kalian sebagai malaikatku hormati Adam sekarang juga. Allah memerintahkan para malaikat menghormati Nabi Adam. Ibahlah kurang sadaya. Malaikat Jibril langsung mempersiapkan pasukan. Hormat. Malaikat corona itu nya. Sadaya malaikat menghormati Nabi Adam. Sedaya malaikat menghormati Nabi Adam kecuali hiji bae yang tidak mau menghormati Nabi Adam, nyaeta iblis ketua. Nah lah ini penyakitnya ketua ini Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau jadi ketua hati-hati, sebab ketua kadang-kadang kayak virus iblis. Nah dikasih nasihat sama orang tua tidak mau, rasanya paling benar paling hebat. Nah iya virus iblis nah jadi ketua. Makanya anjir upami jadi ketua hati-hati ulah keluar virus iblis. Nah itunya ini yang jadi ketua kupingnya bolong kan nih bolongnya. Saudara-saudara sekalian, iblis tidak mau sujud di depan Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa iblis bukan makhluk sembarangan Pak. Malaikat Jibril menghormati Nabi Adam, malaikat Ridwan menghormati Nabi Adam, malaikat Malik menghormati Nabi Adam, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid semua menghormati Nabi Adam. Saya jajaran malaikat, miliaran malaikat hormat kepada Nabi Adam kecuali iblis Pak. Ini menunjukkan iblis bukan makhluk sembarangan Pak. Makanya jangan ditanya iblis itu masalah keilmuan Pak. Ilmunya iblis hebat. Iblis Quran apal, Taurat Zabur apal, tafsir Al-Quran apal, hadis apal, Bukhari Muslim apal, Quran apal. Lah kita jadi ustadz dirangkas Quran tidak apal, melawan iblis atau tidak pernah menang lawan iblis. Iblisnya apal ente kagak apal. Udah jadi ustadz baca kuliah rampung-rampung jadi imam bisa. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala antum a'buduna ma a'budu. Kata makmum di belakang, akum wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana. Akum goblok lakum. Begitu nyamondong lakum dinukum malah dolim. Ini yang jadi ustaz dari baca kuliah nggak benar Pak. Iblis apa Quran Pak? Jangan ditanya iblis ilmu politik, pakar politik. Jangan ditanya iblis ilmu ekonomi, pakar ekonomi. Jangan ditanya iblis ilmu fikih dengan orang-orang lebih alim iblis. Jangan ditanya iblis ilmu biologi, astronomi, pakar sejarah peradaban makhluk Allah. Ngerti iblis Pak? Profesor doktor di Indonesia elek sadaya ku iblis. Namanya oke profesor doktor iblis. Iblis hebat bakal hebatnya. Ulah ditanya iblis masalah ilmu kalam, ilmu tasawuf. Iblis biasa ngobrol sareng Gusti Allah, biasa ngobrol tah buktina. Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, salah seorang ulama besar abad ke-3 Hijriah. Karyanya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran atau Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita mungkin bisa mencintai antar saudara, tapi apakah mungkin kalau seumpama ditanya kita mencintai Rasul? Sekarang saya tanya, nih orang-orang Rangkas nih, masyarakat Rangkas tuh mengadakan mauludan segini bagusnya, segini hebatnya, saya tanya ini tujuannya untuk apa? Ada yang mengatakan saya mengadakan mauludan, kami mengadakan maulid Nabi, maksudnya adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya, kalau seumpama kita menunjukkan rasa cinta, saya tanya, apakah bapak dan ibu sudah cinta kepada Rasul? Sekarang saya tanya, ibu, bapak, masyarakat Rangkas cinta kepada Rasul? Cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta enggak? Aku jawab yang keras, saya juga nggak percaya model kayak gini cinta kepada Rasul. Apakah benar kita cinta kepada Rasul? Kita bilang cinta kepada Rasul, sholat subuh kita masih tabu salapan enjing. Kita cinta kepada Rasul, tapi kita masih membenci umatnya Rasul gara-gara perbedaan pendapat. Cinta kepada Rasul, tapi kita masih membenci kiai
juga paham nih, ibu-ibu, orang-orang perempuan pakai kerudung, pakai jilbab, paling bandar uang iya wungkut. Kami ayah udun dokatnya ayah udunnya dipasang deh. Kurang sahabat perempuan ayah kiai gitu kan gak enak. Pemirsa itu pernah hatinya tuh suka kan ayah kiai kita pakai kerudung. Jadi patokannya kiai. Jadi kalau kiainya sudah bubar, ya kerudungnya bubar deh. Laras kita bu, terus ngaku belah, ngaku malah dosanya double kayak kok akan bisa ngertinya, kok kenapa sih Ustaz kok bisa ngerti, kok saya tahun pakai kerudung, kan dilihat dari pakai kerudungnya juga beda, itu plengsang-plengsong itu ada kerudung. Istrinya ente nih gak pakai kerudung aja kagak bisa nih. Istrinya siapa nih kayak gitu aja dikabin, dibuang aja di pinggir kali beres. Pakai kerudung aja kagak bisa nih, kagak pernah diajarin sama suaminya nih. Bu, kalau pakai kerudung kan kayak lancip-lancip. Nah, lancip-lancipnya ditaruh di tengah, ulah ditaruh balik kanan. Itu mengsok sebelah kanan mah kelihatannya nggak bagus. Pakai kerudung ada yang mengsok kanan, ada yang mengsok kiri. Istrinya siapa itu? Kayak model gitu aja dikabin, dibuang aja udah beres. Buang di kebun salak tuh kayak gitu. Kalau saya bilang kerudung, ibu-ibunya pegang kerudung semua. Saudara-saudara sekalian, ada sahabat perempuan cinta kepada Rasul, cinta kepada baginda Rasul, bukan cinta asmara tapi cinta iman. Begitu baginda Rasulnya wafat, sahabat perempuan dia cerit, dikami enjin lebih kesondet, air matanya habis sampai matanya lecet sadayakna berdarah. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, cerit. Begitu Rasulullahnya mau disaretkan, mau dikebumikan, sahabat perempuan itu nangis. Kata Sayyidina Umar, ibu jangan nangis terus, ini Rasulullah sudah mau dikebumikan. Kata ibunya, silakan ya Umar, silakan, saya sudah ikhlas. Tapi setelah itu sujud di payung Gusti Allah Ta'ala, langsung menengadahkan tangan berdoa, ya Rabbi ilahi a'mi basari hatta la ara ahadan ba'da habibi. Wahai paduka Tuhanku, daripada mata ini tidak lagi bisa memandang baginda Rasul di dunia ini, lebih baik butakan saja mata ini wahai paduka Tuhanku, butakan saja mata ini wahai paduka Tuhanku, butakan saja mata ini wahai paduka Tuhanku, daripada mata ini bisa memandang keindahan dunia tapi tidak lagi bisa memandang keindahan baginda Rasul, butakan saja mata ini wahai paduka Tuhanku. Sujud di payungan Gusti Allah Ta'ala pengen dibutakan. Doanya sahabat makbul, dikabul ke Gusti Allah Ta'ala, angin dilewatkan. Hatta kanat muniratan, dalam sejarahnya perempuan itu langsung buta. Rasulullah dikebumikan, dia hidup bertahun-tahun dalam keadaan buta, sampai ketuanya dalam keadaan buta. Hatta mata toriratan, sampai mati dalam keadaan buta. Cinta kepada baginda Rasul, ditinggal baginda Rasul, meminta buta. Itu cinta seorang sahabat kepada Rasul. Ini sulit ditiru ini Pak. Saya mau tanya, kira-kira Ustadz Kiai Rangkas pernah enggak ada yang berdoa minta buta? Gara-gara banyak dangdutan, banyak wanita, ada Jupe, ada apalagi itu, ada si Jupe, ada si Neng. Lah itu kira-kira ada enggak kayak yang bilang, aduh ya Allah, daripada ngeliat dangdutan terus di televisi lebih baik butakan saja mata ini. Ayatnya Ustadz Jana ayatnya, ayatnya borok matanya malotot, meniru baginda Rasul sulit, niru sahabatnya saja sulit. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, yang kita lakukan adalah bukan mencintai baginda Rasul, meniru baginda Rasul. Kita mengatakan maulid Nabi adalah dalam rangka belajar mencintai Rasulullah, belajar mencintai Rasulullah. Betul apa kata panitia, berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Belajar orang sadaya nanti hari cinta belum, cinta belum. Sebab orang cinta bukan potongan ente, orang cinta. Orang cinta itu pasti masuk surga Pak.
Rasulullah mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dikumpulkan orang di akhirat itu adalah beserta orang yang dicintai. Kalau engkau cinta kepadaku, maka engkau akan masuk surga bersama aku. Orang cinta kepada Rasulullah, jaminannya surga. Mencintai Rasulullah tidak bisa sembarangan. Kalau seumpama dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau seumpama kalian mencintai Allah, kata Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan tuhibbunallah ay tu'minuna billah, cinta kepada Allah maksudnya adalah iman kepada Allah. Ini menunjukkan lafzul mahabbah atau lafzul iman bilafzil mahabbah. Allah menggunakan lafaz iman dengan menggunakan lafaz cinta tapi dimaksudkan lafaz iman. Kunaun sebabnya, sebab cinta itu isyaratun anil iman. Rasa cinta itu isyarat daripada kebenaran iman. Orang cinta kepada Rasulullah berarti imannya benar. Orang yang imannya benar pasti masuk surga. Orang mencintai Rasul pasti masuk surga. Tapi orang cinta kepada Rasul bukan seperti kita ini. Seperti sahabat itu, seperti para wali, para ulama besar. Kalau kita ini cuma kiai saja, cuma ustaz saja, dipanggil ustaz dengan kiai udah bangga aja dengan ustaz kiai al-mukarram. Cinta belum tentu. Maka dari itu saudara-saudara, kita belajar mencintai Rasulullah. Yang penting kita banyak memuji Rasulullah. Yang penting kita banyak menuturkan sejarahnya Rasulullah. Yang penting kita sering banyak menyebut nama Rasulullah dengan bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat kepada baginda Rasul itu dalam rangka mengasah hati kita untuk selalu ingat kepada baginda Rasul. Mengasah ingat kepada baginda Rasul, memperkuat ingatan kita kepada baginda Rasul dalam rangka menanamkan rasa cinta kepada Rasul, menanamkan rasa cinta kepada Rasul dalam rangka mempertahankan keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu. Ada yang mengatakan, kah upami abdi matu biasa sholawatan. Unang sababna, sabab upami sholawatan kepada bahasa Arab. Kan abdi orang rangkas bahasa Sunda. Mana mungkin sholawatan kata siapa sih? Orang sholawat harus bahasa Arab, itu kata siapa? Madhabnya Imam Saha, Imam Samudra. Sholawat itu nggak mesti harus bahasa Arab, Pak. Mau pakai bahasa naon baik, resep sholawatan teh. Eling-eling manusia urip ning alam dunya, bahasa naon? Bahasa naon? Eling-eling manusia urip ning alam dunya, ono ning dunya sepira suwene diibarake cuma mung mampir ngombe. Bahasa naon itu? Kata orang Cirebon, ayo pada dedonga besok manjing suarga. Allahumma. Gimana caranya? Yen anak pengajian, ayo pada tekan, aja pada lunga sampai pragadonga. Jadi kalau doa belum rampung jangan bubar nih. Biasanya ibu-ibu nih sampai berbubar nih. Sahabat ibu-ibu yang bubar saya doakan mudah-mudahan pabegetna pada kawin deuknya. Selamat kaki bahasa Sunda resende. Sayang si sungguh sayang, ganteng tara sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi wekel sembahyang. Siti Zulaikha gelis tapi rajin sembahyang. Kemudian bahasa Sunda, bahasa Jawa nu aralus sadaya. Lah bahasa Betawi pletak-pletok. Sholawatan mah bersebut. Ibu-ibu pernah bilang sholawat Betawi? Pernah kaca? Pernah kaca? Yang tos dia dipiringkannya, masukkan dalam hatinya. Ya. Bapak tadi Musa ini kata orang Betawi, kata orang Condet seperti ini. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Tuh masukin aja dalam hati dah ibu-ibu ya. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kagak ada duit rewel,
banyak duit nempel. Saksinya di depan nih tersenyum terus nih. Ini biar kumisnya tebel-tebel ngadepi ibu mah takut semua bu, itu kumis nama kurat sadaya ya. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel, kagak ada duit rewel, asal banyak duit nempel, asal ketok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel, besok masuk ke neraka wel, tampang kayak wewe, syukur aku dewa. Saudara-saudara sekalian, solamat itu bahasa naon bae raos, bahasa naon bae ngangge bahasa naon bae tidak mesti sholat, tidak mesti bahasa seperti sholawatan. Ayah bahasa enaknya cuma pakai bahasa Jawa wungkul, di Indonesia kan mual enak. Ada bahasa enakna ngangge bahasa Arab wungkul, di Indonesia kan dijawakan mual enak, disodakan kembali. Ada bahasa enakna cuma ngangge bahasa Indonesia wungkul, di Sunda kan dijawakan mual enak. Ada bahasa yang enaknya cuma pakai bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, contohnya bahasa wayang. Resepnya cuma bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Muncul semedi si takap sila patungkal tutup itaran kebosongan dan kumpul ngerono sultana pengacak ngarsari pun pek mati. Angin mangipit ngirit arum-arum lumrang pantarang sari. Kaurang sebertak lisak dan dekaton tadi yang ngapar saja kewonoso mikon jangan tinggali kelak pelik kemelutuk burung padi kemelutuk seberang tinggal sari pulang apuno kebenak konsen wayang keluar sadaya. Nah iya bahasa wayang resepnya ngangge bahasa Jawa atau nanti bahasa Sunda. Upami wayang ngangge bahasa Indonesia, raos itu mual raos didengarkan. Wayang ngangge bahasa Indonesia, memuja kepada Allah, bersemedi mencepi diri depan Allah, meminta kemuliaan depan Allah Subhanahu wa taala. Sanes wayang ieu mah warta berita namina. Ya punya bapak-bapak dan ibu sadayana, ada bahasa enaknya cuma pakai bahasa Arab bungkul, di Sunda kan mual enak, di Jawa kan mual enak. Contohnya bahasa sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sholat pakai bahasa naon? Kalau sholat pakai bahasa naon? Ada yang pakai bahasa Rangkas. Ustaz naon dia usolli ngangge bahasa Arab. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Arab. Di pengkerna aya orang Cirebon jadi makmum Allahu akbar. Arab deui. Aya orang Rangkas Bitung, orang Serang bahasana Sunda Allahu akbar Arab, orang Bogor Allahu akbar Arab. Ada orang Betawi nanti Condet Allahu akbar Arab. Ada orang dari Tegal Allahu akbar Arab. Resep kuno sababna ngangge bahasa Arab. Salat itu resep ngangge bahasa Arab. Upami salat ngangge bahasa Sunda kinten-kinten resep teu didagakeun. Usolina digentos. Urang niat sholat maghrib 3 rakaat, urang menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala, urang jadi imam karena Allah Subhanahu wa taala. Allah gede pisan. Resep deh. Dipeker aya orang Cirebon, Allah ageng nebotan kinten-kinten. Kata orang Bogor, Allah kacida agengna. Orang Betawi, Gusti Allah gede banget ya. Kata orang Tegal, Gusti Allah gede nemben ya, jelasnya enak. Sholat itu enaknya pakai bahasa Arab, kurang lagi bahasa naon-naon. Paham? Contohnya azan resepnya ngangge bahasa Arab, ulah ngangge bahasa Jawa, bahasa Sunda. Mual resep didengarkan. Sinaosan suantena resep, eta teh korikna muadzin teh suantena resep, tapi tetep aja didengarkan mual enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara sekalian, ieu lagu Cirebon. Lagu Rangkas aya deui ulah niru. Ulah ngejiplak, buat sendiri.
Kayak kadang-kadang orang adzan kan band-band lagu contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, malimping gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bala raja. Hitung gitu. Biasa banget jamaah mas jamaah di perintah adzan. Selesai adzan dibawa ke rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, adzan jadi sekarang di bahasa Arab, upami adzan yang di bahasa Jawa resep deh. Allah gede pisan Ada orang jam 4:30 malam-malam di masjid menjerit-jerit gede pisan, gede pisan. Enaknya sama istrinya. Kata Bu Haji bilang kayak di kamar saya nggak gede aja. Saudara-saudara sekalian, kan ini enaknya bahasa Arab. Baca Quran enaknya bahasa Arab, sholat enaknya bahasa Arab. Ada yang enaknya cuma pakai bahasa Indonesia ngumpul, disundahkan di Jawa mual enak. Enaknya cuma pakai bahasa Indonesia. Contohnya naon? Contohnya nyanyi Indonesia Raya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau upacara Indonesia Raya nyanyinya pakai bahasa apa? Ada yang pakai bahasa Rangkas. Orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, orang Sulawesi, Makassar, orang Ambon, orang Medan, orang Batak kumpul dalam satu upacara. Indonesia sadaya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau nyanyi Indonesia nanti bahasa Jawa, seumpama nanti bahasa Tegal, mentang-mentang ente asalnya dari Tegal, dosa kita didengarkan. Resende Indonesia tanah berwenyong. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah berwenyong, tanah tumpah darahku, tempat tumplak berkenyong, tanah bahasa Tegal. Mintanya ini orang matuk, tanggung jawab, berkenyong, kaplok, kayak gini mah nggak bener ya. Nyatanya enak pakai bahasa Indonesia. Nyanyi Indonesia Raya cuma enak pakai bahasa Indonesia. Orang sholat cuma enak pakai bahasa Arab. Orang azan cuma enak pakai bahasa Arab. Wayang cuma enak pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda. Tapi kalau sholawatan bahasa naon bere? Saudara-saudara kalian, eling-eling menoso urip ning alam dunya. Oh no ning dunya sepira suwene diibaratke cuma mampir ngombe. Ayo pada dedonga besok manjing suarga. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit, asal ketok pakai keterpil, lakinya disuruh pel, besok masuk ke neraka wel, tampang kayak wewe, pasti sama. Saudara-saudara sekalian, nah maka dari itu saudara-saudara sekalian, di pada malam hari ini saudara-saudara sekalian, yang penting bagi kita semua adalah menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasul. Yang penting bagi kita semua adalah menjaga kasih sayang antar umat Islam, menjaga kasih sayang antar umat Islam, menumbuhkan rasa cinta antar umat Islam. Di saat umat Islam bersiteru, di saat umat Islam saling bersitegang, di saat umat Islam saling diadu domba, di saat umat Islam sudah kehilangan rasa kasih sayang dan cinta kasih, kita malam ini tumbuhkan rasa cinta kasih kepada sesama umat Islam yang masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada sama-sama umat Islam yang masih sholat 5 waktu, masih puasa bulan Ramadan, dan masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun kita berbeda dalam konteks pemahaman Al-Quran dan hadis, tapi kita masih sama-sama
sama umatnya baginda Rasul, tumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta sebagai wujud daripada kita mencintai nabinya, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting dalam bulan Maulid ini, saudara-saudara sekalian. Dari saya cukup sekian saja, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhuluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz wa Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, saya berpesan kepada masyarakat Rangkas, kita semua sebagai umat Islam jangan sampai mudah diadu domba, khususnya dalam isu-isu yang banyak marak sekarang ini, khususnya adalah dakwah-dakwah Wahabi yang ada di mana-mana, yang kerap kadang-kadang mengganggu ukhuwah Islamnya, kadang-kadang menjelek-jelekan para ulama, para kiai, para imam, para imam-imam, para muhaddits, para mufassir, para aulia, dan para ulama-ulama kiai Amr Sanuaya di Banten. Kita semua jangan terpancing, kita tetap bersatu walaupun kita dalam sebuah perbedaan pendapat. Adapun orang-orang Wahabiyah kita harus hati-hati, karena di dalam sejarahnya Wahabiyah itu selalu musa'adah, selalu bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kekuatan Kristen yang ada di dunia sejak abad ke-18 Masehi. Maka itu sangat berbahaya sekali, kerap kali kadang-kadang menimbulkan perpecah belahan antar umat Islam, mendoktrin masyarakat untuk benci kepada para ulama, para penasihat, para ajaran. Kita semua sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan kita mudah diadu domba oleh orang Wahabiyah. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam